Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ana mau mengingatkan untuk diri ana dan kita semua bahwa kita ini sekarang berada di bulan Muharram. Bulan Muharram tanggalnya adalah tanggal 3. Saat ini insyaallah tanggalannya sama dengan Saudi. Kenapa sama? Karena tidak perlu lihat hilal. Hilal itu hanya untuk puasa Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah itu kembali kepada hisab. Menurut hisab hari Sabtu kemarin tanggal 1, hari Ahad tanggal 2, hari Senin tanggal 3. Maka kita Senin ini tanggal 3 Muharram, sama dengan Saudi Arabia insyaallah, alhamdulillah. Jadi di tanggalan kita Zulhijjahnya 29, kita 29, Saudi 30 hari Zulhijjahnya. Bisa difahami? Kita 29 hari Zulhijjah, mereka 30 hari. Ketika masuk Muharram ikut falak sama semua, maka kita kembali sama. Bulan Muharram ini tidak ada kekhususan apa-apa di sini. Tidak ada pengangkatan amal, tidak ada pengangkatan amal sehingga harus beramal khusus. Pengangkatan amal itu adanya di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Maka di Sya'ban Nabi menganjurkan puasa. Kemudian di sini juga tidak ada permulaan amal, permulaan penulisan takdir juga tidak ada di bulan Muharram. Adapun penulisan takdir itu ditulis di malam Lailatul Qadar. Kemarin sudah ditulis di 10 malam terakhir ada malam Qadar, 1 malam. Di malam itulah ditulis apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Yang wafat, kemarin ada berita wafat ayahnya Ustadz kita, Ustadz Hilmi, itu sudah ditulis jadwal wafatnya oleh Allah
disampaikan jadwal wafat itu kepada malaikat maut malam qadar. Malaikat maut tinggal melaksanakan program wafat dari malam qadar kemarin sampai malam qadar yang akan datang. Jadi itu sudah masuk list wafat. Mungkin aja Anda masuk. Mungkin ada yang masuk. Pokoknya penentuannya Lailatul Qadar yang akan datang. Penentuannya Idul Fitri lah. Kalau sebelum Idul Fitri, yakni tanggal 20 saja Ramadan wafat, maka dia masuk catatan Ramadan yang silam. Bisa difahami ya? Barang siapa yang wafat tanggal 20 Ramadan misalnya, malamkah siangkah, maka itu masuk catatan Lailatul Qadar yang silam. Kita nggak tahu apakah nama kita terdaftar yang wafat tahun ini atau tidak. Begitu juga lahir. Lahir itu dikabarkan oleh Allah kelahiran-kelahiran itu pada Lailatul Qadar yang silam. Allah memberitakan kepada malaikat peniup ruh, ini jadwal ruh yang akan ditiupkan menuju ke muka bumi. Ada yang rahimnya sedang hamil, ada yang belum hamil, tapi jadwalnya sudah ada, nanti akan terjadi hamil, akan terbentuk anak dan akan lahir. Jadi jika ada anak yang lahir sebelum Lailatul Qadar yang akan datang, maka itu sudah terjadwal 1 tahun yang silam di Ramadan atau Lailatul Qadar yang silam. Jadi kita ini berpindah dalam menjalankan takdir Allah ini dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar. Disitulah penetapan takdir setiap tahun. Siapa yang akan lahir, siapa yang akan wafat, siapa yang akan menikah, siapa yang akan cerai, siapa yang akan pergi haji, siapa yang akan pergi umrah, siapa yang akan bangkrut, siapa yang akan kaya, siapa yang akan murtad, dan siapa yang akan masuk Islam. Nah, kita sedang menjalankan itu, maka jalani dengan penuh doa dan harapan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi untuk penetapan setahun ke depan itu sudah ditetapkan di Lailatul Qadar. Maka Muharram ini secara ibadah kita berdoa misalnya untuk meminta kebaikan tahun 1444, itu silahkan saja doa-doa biasa. Tapi untuk doa-doa menjalani setahun ke depan agar lebih baik, minta keberkahan yang lebih baik, itu dimulainya harusnya Lailatul Qadar. Jadi Muharram ini sebenarnya tidak ada hubungannya sama ibadah, dia hanya sejarah. Apa? Sejarah. Sejarah apa? Sejarah ditetapkannya Muharram sebagai bulan yang nomor 1 dari 12 bulan. Itu saja. Sejarah saja. Kalau di awal Ramadan ada ibadah apa? Tidak ada ibadah apa-apa. Di tanggal 1-nya ya, kan udah lewat. Tanggal 2 juga tidak ada. Jadi ya Muharram, bulan Muharram, bulan suci, bulan haram, tapi tidak ada ibadah khusus di tanggal 1 atau tanggal 2. Nah, lantas apa yang perlu diketahui dari bulan Muharram? Yang perlu diketahui dari bulan Muharram adalah yang ibadahnya yang mana, kan gitu. Tidak sekedar dari sisi sejarah saja. Kalau dari sisi sejarah, dia adalah awal tahun di dalam tahun Hijriah. Tidak cukup kita memahami Muharram sebagai awal tahun di dalam tahun-tahun Hijriah, nggak cukup. Yang lebih penting dari itu adalah kita memahami bahwa bulan Muharram
adalah disebut dengan bulan Allah. Itu yang perlu diketahui. Disebut di dalam hadis bulan Muharram adalah disebut namanya Syahrullah. Apa Syahrullah? Bulan Allah, Muharram. Seperti ada namanya Baitullah, rumah Allah. Ada juga Rasulullah, utusan Allah. Di Al-Quran ada naqatallahi wa suqiyah. Naqatallah, yakni sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah. Syahrullah, bulan Allah. Baitullah, rumah Allah. Rasulullah, utusan Allah. Al-Quran, kitabullah. Ketika dinisbatkan kepada Allah, maka dia adalah mulia. Dia adalah mulia. Dari 12 bulan yang memiliki nama atau julukan dinisbatkan kepada Allah, ya Muharram ini, yang lainnya enggak. Muharram disebut tadi Syahrullah. Syahr artinya bulan. Syahru. Dia surat apa itu? Al-Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari seribu syahr. 1000 syahr. Apa syahr? Bulan. Syahrullah, bulan Allah. Jadi yang harus kita pahami, Muharram itu betul dari sejarah adalah awal bulan tahun Hijriyah. Itu sejarah, ada kisahnya. Baik, itu sudahlah kisah sejarah, nggak ada waktu bercerita itu. Sekarang yang perlu kita pahami dalam bab fikih, bahwa bulan Muharram disebut dengan Syahrullah atau bulan Allah. Nah, maka gunakan bulan yang dicintai oleh Allah ini dengan nama Syahrullah untuk menambah amal-amal yang lain. Silahkan, karena ini bulan yang nisbatnya kepada Allah, yakni dikhususkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di bulan ini ada ibadah. Ibadah apa yang harus kita tahu? Bukan upacara tahun baru Islam yang harus kita ketahui, tapi ibadah apa yang ada di bulan Muharram ini yang harus kita ketahui. Itu yang menjadi fokus kita. Apa ibadah yang utama? Kata Nabi SAW di bulan Muharram ini adalah afdalus siyami ba'da Ramadan as-sawmu fi syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram ini, di bulan Allah ini. Jadi amalan andalan bapak-bapak kalau mau beramal di bulan ini, saum, puasa. Itu amalan andalan, kata Nabi, afdalus siyam, sebaik-baik puasa ba'da Ramadan, yaitu puasa sunnah di bulan Muharram. Bagaimana puasa sunnah di bulan Muharram? Yang pertama, ada puasa yang terikat. Puasa yang terikat. Apa tuh puasa terikat? Ada tanggalnya, ada harinya, terikat. Yaitu Senin, Kamis. Itu namanya puasa terikat. Ini Senin, yang puasa Senin berpahala di tadi hari lebih baik dari Senin Zulhijjah kemarin.
Tapi jangan dibandingkan dengan 1 sampai 10 Zulhijjah ya. Kalau 1 sampai 10 Zulhijjah tuh hari-hari terbaik sepanjang tahun. Itu nggak bisa dibandingkan. Tapi 11 nggak boleh puasa, 12 Zulhijjah nggak boleh puasa, 13 Zulhijjah nggak boleh puasa. 14 Zulhijjah kemarin sampai 29 Zulhijjah puasa di situ sama sekarang di bulan Muharram nilainya lebih afdal yang sekarang. Nah, puasa yang terikat Senin, Kamis. Yang terikat juga puasa Ayyamul Bid. Itu puasa terikat. Juga puasa terikat namanya puasa Daud. Puasa terikat juga namanya Daud. Nah, maka silahkan bagi yang ingin berpuasa dengan puasa terikat, silahkan. Berarti Senin, Kamis, Ayyamul Bid dan puasa Daud. Silahkan. Kalau Daud harus berketerusan. Itu namanya puasa terikat. Ada lagi puasa terikat di bulan Muharram. Khusus terikat hanya di bulan Muharram. Namanya puasa Asyura. Tanggal 10 Muharram. Muharramnya tanggalannya Indonesia atau Saudi? Sama. Sudah sama udah. Tanggal 10 Muharram disebut dengan puasa Asyura. Ini Muharram. Ini Muharram. Tanggal berapa? 3. Coba hitung. Besok 4 5 6 7 8 9 10. Ini hari apa? Senin. 3 ya. 4 5 6 7 8 9 10. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin depan tanggal 10. Coba aja cek nanti ya. Tapi sepertinya iya. Senin depan tanggal 10 disebut hari Asyura. Ini puasanya namanya puasa terikat, muqayyad, bahasa fikihnya muqayyad, terikat. Apa pahalanya? Diampuni dosa 1 tahun yang silam. Dosa yang kecil-kecil. Jadi sedikit amalannya 1 hari, faedahnya besar. Yaitu Asyura. Dulu Nabi puasa Asyura di bulan apa? Muharram. Tanggal berapa? 10. Setelah Nabi puasa, ketika puasa, Nabi melihat orang Yahudi juga puasa. Ditanya oleh Nabi, kenapa kalian juga berpuasa? Kata orang Yahudi, hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ini hadisnya sahih ya. Bahwa 10 Muharram itu sudah dikenal oleh bangsa Yahudi dari saat diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kata orang Yahudi, maka Nabi Musa berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka kami juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Akhirnya sama tuh, umat Islam puasa, Yahudi puasa. Tanggal berapa? 10 Muharram. Dan Nabi paling tidak suka sama dengan orang yang tidak Islam. Sampai ibadah bareng pun Nabi tidak mau. Apalagi urusan dunia. Ngikut-ngikut orang Yahudi, Nasrani, Nabi tidak suka. Sama dengan mereka tidak suka. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, tahun depan kalaulah saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9-nya juga. Satu hadis itu keluar.
Terus ada hadis lagi keluar, kata Nabi, puasalah sebelum tanggal 9 dan puasalah sebelum atau sesudah tanggal 10. Sebelum atau sesudah tanggal 10 selisihilah Yahudi. Coba antum bayangin. Untuk ibadah aja suruh beda dengan Yahudi, apalagi cukur rambut. Cukur rambut Yahudi gimana? Apalagi gaya-gaya hidup pakaian Yahudi. Ibadah aja harus beda dengan Yahudi, apalagi urusan dunia. Ulang tahun tuh punyanya Nasrani, jangan disama-samain ulang tahun. Makanya para sahabat tidak suka membuat tanggalan dari lahir Nabi, sukanya dari hijrah Nabi. Jadilah tanggalan hijriyah. Kalau dihitung dari tanggalan lahir Nabi namanya tanggalan miladiyah atau milad. Tapi karena hijrah jadinya tanggalan hijriyah. Karena sahabat tidak suka sama dengan Nasrani atau Yahudi. Nabi SAW tidak suka sama dengan Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi bersabda, selisihi mereka dengan puasa 1 hari sebelum atau 1 hari sesudah. Berarti ada berapa nih sunnahnya? Berarti ini muqayyad juga nih. Muqayyad apa tadi? Terikat. Ada hadisnya, ada dalil khusus namanya muqayyad. Berarti muqayyadnya berapa nih? Tanggal 10 saja? Atau 9-10? Atau 9-10-11? Kalau digabungin hadis-hadis ini muncullah ibadah muqayyad puasa Muharramnya termasuk 9, 10, 11. Penggabungan dari 3 hadis itu, tiga-tiganya. 9, 10, 11. Tujuannya untuk menyelisihi Yahudi. Baik. Kemudian itu kan sabda Nabi, selisihi Yahudi. Jangan kalian puasa hanya 10 karena mereka juga puasa. Tapi puasalah kalian sebelum atau sesudahnya. Terus sabda yang lain, tahun depan saya akan puasa tanggal 9. Itu di bulan Muharram. Setelah Muharram bulan apa? Safar. Safar bahasa Arabnya, Safar bahasa Indonesianya. Sa, nggak apa-apa. Safar atau Safar. Bulan Safar atau Safar itu masuk bulan Safar. Setelah bulan Safar masuk bulan Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa bulan dari Muharram? Tadi 10 Muharram, kemudian Safar, 12 Rabiul Awal. 2 bulan. Betul? 2 bulan setelah sabda tadi keluar. Apa tadi sabdanya? Kalau tahun depan saya, ya, kalau saya hidup, Masya Allah, lihat sabdanya. Kalau saya hidup, ternyata tidak. Mungkin sudah ada perasaan, wallahu alam. Kalau saya hidup, tanggal 9. Qadarullah, sebulan setelahnya Safar, sebulan lagi setelahnya 12 Rabiul Awal, pas 12 Rabiul Awal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal sepakat itu adalah hari wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam, hari lahirnya berbeda pendapat. Baik, meninggallah Nabi 12 Rabiul Awal. Lantas bagaimana? Kalau tanggal 10 sudah puasa sering, Nabi puasa tanggal 10 udah sering. Dari Mekah sudah puasa. Bagaimana dengan tanggal 9? Nabi belum mengamalkan, tapi sudah keluar sabda, tetap diamalkan. Bagaimana tanggal 11? Nabi belum mengamalkan, tapi sudah keluar sabda. Maka 2 sabda ini sudah sepakat para ulama, tidak ada yang menyelisihi, sepakat 2 sabda itu diamalkan. Maka puasa Muharram yang muqayyad, tambahannya tadi yang muqayyad Senin, muqayyad yang terikat Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Ditambah yang muqayyad 9, 10, 11. Bulan Muharram saja. Ya, yang muqayyad 9, 10, 11 hanya bulan Muharram. Berarti kalau tanggal 10 itu adalah Senin depan,
9 berarti hari Ahad. 10 hari Senin, 11 Selasa. 3 puasa ini dianjurkan karena masuk muqayyad. Karena masuk muqayyad. Ada hadisnya. Baik. Seandainya tidak kuat. Nah, nggak kuat. Maka urutan kedua, kan tadi 3. Kalau tidak kuat, kita kurangi 1. Urutannya adalah 9, 10. Itu urutan kedua. Tanggal berapa? 9, 10. Berarti Ahad, Senin. Kalau nggak kuat juga, mungkin kurang sehat atau safar, kurang kuat juga, maka pilihannya 1. Mana yang diutamakan? 9 atau 10? Yang hadisnya pengampunan dosa setahun silam yang mana? Yang 10 diutamakan. Karena si 9 itu Nabi tidak mau mengganti ke 9, tapi mau menyelisihi Yahudi dengan puasa di tanggal 9. Nah, maka tanggal 10 tetap menjadi juara pertama. Prioritas. Kalau ingin 1 hari, berarti hari Senin depan. Itu yang diusahakan tidak ditinggalkan. Namanya puasa Asyura. Waktunya hampir habis. Adab buang air besar minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Muharram. Gak apa-apa, ini minggu depan aja ini. Karena ini bulan Muharram. Minggu depan 10 Asyura udah selesai kan? Ada yang ditanyakan masalah Muharram? Masih ada waktu. Nah, 3 bulan ini kan Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Termasuk bulan haram. Bulan haram. Tapi di dalam bulan haram itu juga haram melakukan beberapa hal. Ya. Tolong jelaskan kepada kami beda haram Dengan haram. dan haram yang dilarang itu. Sama-sama haram apa? Ya. Di dalam Islam ada namanya tempat haram, ada waktu haram. Tempat haram namanya tanah haram atau Masjidil Haram. Masjidil Haram disebut Masjid Haram karena ada di tanah haram. Bisa dipahami? Ada waktu haram. Waktu haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini Muharram. Maka Muharram ini sekarang ini 2 keutamaannya. Keutamaan pertama, dia masuk bulan haram. Yang kedua, dia juga disebut bulan Allah. 2, makanya ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan ini di Muharram. Ini benar-benar bulan haram dan bulan Allah. Setelah itu nanti Safar nggak ada apa-apanya. Bukan bulan haram, nggak ada apa-apa situ. Ibadah muqayyad terikat nggak ada di situ. Nanti setelah itu Rabiul Awal. Rabiul Awal juga tidak ada, hanya ada sejarah lahir dan wafat. Tidak ada ibadah khusus di situ. Nah, kenapa disebut haram? Ada tanah haram, Masjidil Haram, ada juga bulan haram. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di situ maksiat tertentu. Ada pengharaman maksiat tertentu di tempat itu dan di waktu itu. Apa itu? Untuk di tempat tidak boleh melakukan peperangan di Masjidil Haram, nggak boleh. Haram hukumnya perang di Masjidil Haram. Masjid lain boleh, Masjidil Aqsa boleh. Bukan boleh, memang tidak apa-apa. Artinya kalau di situ ada perang, Muslim mau memulai penyerangan di Masjidil Haram, boleh hukumnya. Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa
kaum muslimin mau menyerang orang-orang kafir yang ada di Masjidil Aqsa, hukumnya boleh. Tetapi kaum muslimin menyerang Masjidil Haram, misalnya memulai peperangan di Masjidil Haram, tidak boleh. Allah berfirman, "Wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram." Jangan kalian memerangi mereka di Masjidil Haram. Tidak boleh. Maka dia menjadi masjid yang haram. Tidak boleh atau ada haram khusus di situ, haram perang. Haram yang kedua, di Masjidil Haram tidak boleh melakukan memburu atau memotong pohon. Maksudnya apa? Ada misalnya di Masjidil Haram burung dara, kita ketapel, kita makan, dosa itu, nggak boleh. Tapi kalau di Jeddah burung dara liar ya, kita ambil, kita ketapel, liar, tidak ada yang miliki, boleh. Tapi di Masjidil Haram tidak boleh. Tidak boleh hukumnya. Begitu juga waktu. Berarti tadi waktu ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tidak boleh melakukan perang juga di bulan ini. Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil syahril haram." Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan haram. Qitalin fi, hukum perang di bulan haram. Jawablah wahai Muhammad, qul qitalun fihi kabir. Dosa perang di bulan suci atau bulan haram. Kelas? Karena ada larangan-larangan khusus, tidak boleh perang di bulan haram atau di tempat haram, maka jadilah bulan itu bulan haram. Dan Allah memuliakan bulan dan tempat itu. Karena sebab itu ibadah-ibadah di bulan haram dan di tanah haram nilainya tidak sama dengan ibadah-ibadah di bulan selain haram dan tempat selain haram, termasuk ibadah apapun. Juga dosa-dosa di bulan haram dan dosa-dosa di tanah haram nilainya tidak sama dengan dosa-dosa di luar tanah haram dan waktu haram. Makanya nih Muharram masuk bulan haram, yakni bulan yang ada pengharaman khusus, yaitu tadi dilarang berperang. Sama dengan Masjidil Haram ada pelarangan khusus, dilarang berperang di dalamnya, maka disebut haram. Dan ketika sudah haram, maka ibadah di situ dilipat gandakan dan dosa dilipat gandakan, mengikut semuanya. Semua yang baik berlipat, semua yang buruk berlipat. Itu kalau sudah haram. Makanya ya ini bulan haram terakhir. Nanti Rabi' Safar bukan, Rabi' bukan, Rabi' awal, Rabi' tsani bukan, Jumadil ula wal akhirah bukan, Rajab. Masuk bulan haram lagi. Jadi kita nunggu lama nih. Ini bulan haram nih. Safar tidak, Rabiul Awal tidak, Rabiul Tsani tidak, Jumadil ula tidak, Jumadil akhirah tidak, Rajab. 6 bulan lagi. 5 bulan lagi kalau ini habis, nunggu 5 bulan dapat masuk bulan haram lagi, bulan di mana amal dilipat gandakan. Jadi tinggal sisa. Itu maksudnya. Jadi kenapa disebut haram? Karena ada pengharaman khusus satu, yang kedua karena ibadah di dalamnya dilipat gandakan, pahalanya dan dosa dilipat gandakan. Sebab ada kekhususan yang Allah khususkan pada tempat yang haram dan waktu yang haram. Allahu a'lam. Kita tuh suka bingung membedakan haramnya babi sama haram sucinya Mekah. Ini apa beda? Padahal sama-sama haram. Nah, babi haram tidak? Haram dimakan. Sahih. Maka babi itu adalah benda haram. Jadi kata haram itu bisa bermakna dua. Sebenarnya dia satu, cuman bisa bermakna dua. Sesuatu yang dilarang itu haram, betul? Betul nggak? Kenapa Masjidil Haram disebut haram? Karena ada larangan khusus di situ. Karena ada larangan khusus berperang
maka tempat itu menjadi tempat yang suci, tidak boleh perang di situ. Jadi kenapa berubah haram menjadi suci? Karena tidak boleh perang. Karena tidak boleh perang. Jadi yang haram nggak boleh masuk situ. Orang kafir nggak boleh masuk situ. Orang kafir nggak boleh masuk situ. Perang nggak boleh di situ. Memburu tidak boleh di situ. Larangan-larangan yang haram ini dikeluarin sehingga jadilah suci tempat itu. Disebut juga namanya haram juga dalam bahasa Arabnya. Bulannya bulan haram. Ada larangan di situ. Ini tidak boleh di bulan ini tadi perang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan banyak maksiat, jangan maksiat di bulan itu. Bulan ini jangan maksiat. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah jangan banyak maksiat. Artinya apa? Bulan ini Allah ingin jauhkan dari maksiat, dari yang haram-haram. Karena dijauhkan dari yang haram, jadilah suci dia. Karena dijauhkan dari yang haram, jadilah makna dalam bahasa Indonesia disebut dengan suci. Sebab Allah ingin menjauhkan yang haram di bulan itu dan di tempat itu. Begitu. Maka jadilah penerjemahannya disebut dengan bulan haram, diterjemahkan bulan suci dari keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Naam. Baik. Selesai sampai di sini. Bab buang hajat ditunda. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kesimpulannya adalah kita berada di bulan haram, bulan Allah. Puasa yang paling dicintai adalah bulan ini. Ada puasa muqayyad yang terikat, Senin Kemis silahkan, Ayyamul Bid yang mampu silahkan. Tapi jangan lupa 9, 10, 11 Muharram itu yang lebih utama, yang perlu dikerjakan. Karena itu hanya ada di bulan Muharram. Demikian wallahu alam. Semoga Allah rahmati kita, Allah mudahkan kita, Allah kuatkan kita berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.